Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaning Gurujaya Sing Hermawan. Pada tahun 338 Masehi, Raja Jaya Sing Hermawan memimpin pelarian keluarga kerajaan yang berhasil melarikan diri dari musuh, di mana kala itu Kerajaan Salakanegara mengalami serangan terus-menerus. Pada masa pengasingannya, Jaya Sing Hermawan mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten. Bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara sebagian besar berupa prasasti peninggalan raja terkenal bernama Raja Purnawarman. Lantas, apa saja sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara? Yang pertama adalah Prasasti Ciareteun. Dilansir dari laman Kemdikbud, Prasasti Ciareteun ditemukan di tepi Sungai Ciareteun, Kecamatan Campea, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditulis dalam aksara Wengi atau Palawa dan berbahasa Sangsekerta dengan isi bahwa jejak telapak kaki yang seperti jejak telapak kaki Wisnu ini kepunyaan penguasa dunia yang gagah, berani, yang termasyhur bernama Raja Tarumanegara. Yang kedua adalah Prasasti Kebur Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, tidak jauh dari Prasasti Jeurtein, di mana di atasnya tertera 2 buah ukiran telapak kaki gajah. Dikatakan bahwa ini adalah 2 jejak telapak kaki Airawata yang perkasa dan cemerlang, gajah kepunyaan penguasa Taruma yang membawakan kemenangan. 3 adalah Prasasti Jambu. Prasasti Jambu ditemukan di puncak Bukit Koleangka, Kecamatan Leuwiling, Kabupaten Bogor. Pada kaki bukit mengalir sungai kecil Cikasunga. Yang keempat adalah Prasasti Cidangyang. Prasasti yang ditemukan pada tahun 1950-an terletak di Sungai Cidangyang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Ini lukisan sepasang kaki, tertera isi bahwa ini tanda penguasa dunia yang perkasa, Prabu yang setia serta penuh kepahlawanan, yang menjadi panji segala raja, yang termasyhur Purnawarman. Yang kelima adalah Prasasti Tugu. Prasasti yang ditemukan di Batu Tumpu, Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, Cilincing, di Kabupaten Bekasi, dengan beraksara Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Tercatat bahwa pada prasasti ini terdapat 5 baris kalimat yang berisi tentang penguasa dunia yang gagah berani, Prabu yang setia serta penuh kepahlawanan, yang menjadi panji segala raja, yang termasuk Purnawarman. Keenam adalah Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ditemukan di tepi Sungai Cisadane pada tahun 1918 dan merupakan salah satu prasasti tertua yang ditemukan di Indonesia. Kehidupan politik. Dalam hal ini diciptakan berbagai macam bentuk prasasti yang dimana akan menjelaskan berbagai macam kehidupan, seperti membuat saluran irigasi guna untuk melakukan pelancaran dari pengairan di wilayah sawah dan pertanian rakyat. Terdapat prasasti Ciaruteun yang menjelaskan kekuatan dan eksistensi terhadap penghormatan untuk menjadi seorang dewa. Terhadap prasasti Jambu
yang dimana adalah terdapat telapak kaki yang memberikan pemujian terhadap Raja Purnawan. Kerajaan Tarumanegara secara umum dipercaya sebagai kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa karena memiliki peninggalan tertulis berupa 7 prasasti dan sejumlah reruntuhan candi. Benda-benda peninggalan tersebut ditambah dengan catatan-catatan asing dapat mengungkap kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara yang berkembang di Kerajaan Tarumanegara dapat dianalisis dari isi prasasti Tugu. Kehidupan masyarakat Tarumanegara berdasarkan prasasti yang ada diperkirakan tidak lepas dari kegiatan pertanian dan peternakan. Prasasti Tugu pun menjadi bukti kuat yang menjelaskan bahwa mata pencaharian rakyat di Kerajaan Tarumanegara dengan bercocok tanam. Pasalnya, isi prasasti ini menyebutkan usaha pembuatan saluran air pada masa Purnawarman. Para ahli menyatakan bahwa tidak mustahil kegunaan saluran saat itu sebagai usaha untuk mengatasi banjir yang selalu melanda daerah pertanian masyarakat Tarumanegara. Di samping itu, ditemukan pula beberapa alat dari batu yang erat hubungannya dengan usaha pertanian dan perdagangan. Prasasti Tugu juga mengabarkan tentang penghadiahan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Karena tidak ada bukti pendukung, para ahli mengatakan isi prasasti tersebut belum memberikan jaminan bahwa masyarakat Tarumanegara sudah melakukan usaha peternakan untuk menopang kehidupan perekonomiannya. Kerajaan Kalinggang merupakan kerajaan di pesisir utara Jawa Tengah yang berdiri hampir bersamaan dengan Kerajaan Tarumanegara. Oleh karena itu, beberapa ahli menggunakan data tersebut untuk memperkirakan mata pencaharian penduduk Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan kuno di Indonesia yang terletak di wilayah Jawa Barat. Kehidupan sosial dan budaya di kerajaan ini penuh dengan banyak misteri yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Berikut penjelasan kehidupan sosial budaya di Kerajaan Tarumanegara. 1. Adanya kelas sosial. Kehidupan sosial di Kerajaan Tarumanegara ditandai dengan adanya 3 kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat jelata, dan budak. Para bangsawan merupakan golongan tertinggi dalam pemerintahan ini dan mempunyai hak-hak khusus, seperti mendapatkan akses ke pendidikan dan menduduki jabatan di pemerintahan. Sedangkan warga negara biasa dan budak tidak mempunyai hak khusus dan harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. 2. Brahmana. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan kuno yang bercorak Hindu. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap para Brahmana yang dianggap penting dalam memimpin upacara ritual di pemerintahan Tarumanegara. 3. Perdagangan aktif. Pemerintahan Tarumanegara juga terkenal dengan aktivitas perdagangannya yang sangat aktif. Saat itu, kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan perak. Keempat, iman. Selain itu, ada pula misteri mengenai kepercayaan dan agama yang dianut pemerintah Tarumanegara. Para sejarawan masih belum mengetahui sepenuhnya keyakinan atau agama yang dianut pemerintah ini. Namun, diperkirakan kepercayaan yang dianut oleh pemerintahan Tarumanegara merupakan gabungan antara agama Hindu dan Buddha. 5. Pendidikan dan peradaban. Meski bisa dikatakan sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara, dengan ditemukannya berbagai prestasi dan lain-lain membuktikan bahwa pendidikan dan peradaban kerajaan Tarumanegara telah berkembang dengan baik. Kerajaan Tarumanegara akhirnya runtuh pada abad ke-7 Masehi akibat serangan dari kerajaan Sriwijaya. Setelah itu, kerajaan ini terpecah menjadi 2 bagian, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh.